Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Marlina Indriani, di mata kuliah Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mereview materi pada pertemuan ke-7, yaitu tentang Business Model Canvas atau BMC. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dari BMC. Business Model Canvas atau biasa yang disingkat dengan BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Di mana model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Selain itu, BMC terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan, di mana 9 blok tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Value Proposition, merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Selanjutnya yaitu Customer Segment, di mana dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, satu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Selanjutnya yaitu channels. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai dengan segmen yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu customer relationship, di mana dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Mereka sangat penting untuk menjalin hubungan dengan baik dengan customer. Selain itu diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif dalam customer relationship. Nah, selanjutnya yaitu key activities, merupakan perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberi perhatian lebih oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu key resources, merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan, di mana dalam key resources perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik itu tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Nah, selanjutnya yaitu key partnership, di mana tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer maupun pemasok bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key resources dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu revenue stream. Revenue stream yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi. Nah, yang terakhir yaitu cost struktur, di mana cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari BMC ini. Nah, pembuatan bisnis model canvas bertujuan untuk membantu perusahaan guna merancang perencanaan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi berbagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalani dengan pihak-pihak terkait mengenai pendapatan serta pengeluaran yang harus dikeluarkan.
Nah, selanjutnya kita harus mengetahui manfaat bisnis model kanvas atau BMC ini. Terdapat beberapa manfaat BMC bagi perusahaan, di mana manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Dengan metode konvensional, pelaku usaha akan diharuskan menulis panjang lebar mengenai perencanaan bisnis yang akan dibuat, di mana dengan bisnis model ini, perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai blok yang ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Selanjutnya yaitu meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis, di mana BMC memfokuskan bisnis pada elemen strategis yang paling penting dan akan memiliki dampak terbesar pada mendorong pertumbuhan. Yang terakhir yaitu mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Secara tidak langsung, bisnis model ini dapat dijadikan dokumen blueprint perencanaan bisnis untuk perusahaan, yaitu ketika pelaku bisnis melakukan eksekusi bisnis, maka mereka dapat menjadikan bisnis model kanvas menjadi panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.